Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Franciscus Solanus. Franciscus Solanus adalah seorang pencinta damai. Ia lahir di Montilla, Spanyol pada tahun 1549. Ketika berusia 20 tahun, Franciscus masuk Ordo Fransiskan di Montilla dan memilih concern pada orang-orang sakit. Suatu ketika, Franciscus Solanus diutus sebagai misionaris ke wilayah misi Amerika. Namun, di tengah perjalanan, kapal yang ditumpanginya karam. Banyak penumpang panik. Namun, berkat ketenangan Franciscus, semua penumpang bisa diteguhkan dan bahkan semua bisa dipermandikan sebelum kapal ditelan samudra. Pada peristiwa itu, Franciscus serta beberapa penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri dan terdampar di daratan Peru. Di negara inilah Franciscus Solanus mulai mewartakan Injil Kristus sambil melakukan perbuatan-perbuatan amal di antara penduduk wilayah baru itu. Sebagai pembawa damai, Franciscus berhasil memperbaiki hidup orang-orang Indian di Peru dan Argentina dengan mempermandikan mereka. Bahkan ketika sekelompok orang Indian mencoba membunuh orang-orang Kristen pada waktu pekan suci, Franciscus berhasil menggugah hati mereka hingga mereka menyerahkan diri untuk dipermandikan. Selain pencinta damai, Franciscus Solanus yang meninggal dunia pada tahun 1610 ini juga dikenal sebagai rohaniawan yang getol memerangi korupsi. Bahkan ketika ia berkhotbah melawan korupsi di Lima, Peru, seluruh penduduk kota itu panik dan takut akan akibat perbuatan busuk mereka. Saudara-saudari, pada zaman kerajaan Romawi, orang kaya mengikuti lelang untuk menjadi pemungut cukai. Modal yang sudah dikeluarkan untuk memenangkan lelang akan kembali dengan jalan menarik cukai lebih tinggi dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam perjanjian baru, mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan penindas orang miskin. Matius adalah pemungut cukai kelas tinggi karena rumahnya dapat menampung banyak orang. Bagi masyarakat Yahudi, Matius adalah pendosa besar. Tapi mengapa Yesus mengundangnya untuk menjadi pengikutnya? Bagaimana mungkin seorang pemungut cukai besar dapat bertobat secara tiba-tiba setelah mendengar undangan dari Yesus? Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Mukjizat penyembuhan bukan hanya penyembuhan fisik, namun juga penyembuhan rohani. Pengampunan dosa yang ia berikan sungguh-sungguh berasal dari Allah karena memampukan Matius untuk meninggalkan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan sangat besar baginya. Tanggapannya mendemonstrasikan kekuatan pengampunan Yesus. Penyembuhan dan pengampunan dosa yang dikerjakan Yesus menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Karena semua itu tidak sesuai dengan doktrin agama yang mereka kenal.
Bahkan murid Yohanes Pembaptis juga mempertanyakan perihal puasa yang tidak dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Yesus menjawabnya dengan dua ilustrasi yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Kedua ilustrasi ini memperingatkan orang-orang yang mengikuti dan melihatnya agar tidak mencoba memasukkan Yesus dan ajarannya ke dalam kategori yang sudah mereka kenal, khususnya ajaran Yudaisme abad pertama. Yesus mempunyai hak untuk mendefinisikan pola berpikir dan cara hidup yang baru di dalam kerajaan yang sedang Ia dirikan. Peringatan Yesus ini juga berlaku bagi kita. Kita harus berhati-hati agar tidak memaksakan ajaran-ajaran Yesus ke dalam pola berpikir kita, karena Ia adalah Tuhan. Ia mempunyai hak mutlak untuk menentukan cara hidup kita. Jangan pernah mencoba memaksakan ajaran Yesus agar sesuai dengan prasangka-prasangka yang kita miliki. Mari kita tunduk kepadanya, membuka hati dan pikiran, agar pengajaran Yesus menyatakan kepada kita jalan dan cara yang baru untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.